Halo semua, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang lagi ngetren banget, yaitu affiliate marketing. Ini kan cara yang populer banget ya buat cari cuan tambahan di internet. Tapi buat banyak dari kita yang beriman, sering muncul pertanyaan besar. Cara kayak gini tuh berkah nggak sih? Etis nggak sih? Yuk kita bedah bareng-bareng. Yap, kita semua pasti sering banget kan lihat kalimat-kalimat kayak link di bio atau jangan lupa pakai kode referral aku ya di media sosial. Kelihatannya sih simpel ya, tapi di baliknya itu ada sebuah sistem bisnis yang kuat banget. Nah, pertanyaannya, apakah ini sejalan dengan nilai-nilai yang kita pegang? Mari kita cari tahu. Oke, jadi affiliate marketing itu sebetulnya apa sih? Gampangnya gini deh, ini tuh semacam kemitraan. Ada si pedagang yang punya barang, terus ada kita nih sebagai afiliasi yang tugasnya promosiin barang itu, dan terakhir ada konsumen yang beli lewat link khusus dari kita. Nah, setiap kali ada penjualan lewat link itu, kita dapat komisi. Kelihatannya sih win-win-win solution ya buat semua pihak. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita samakan dulu persepsi kita tentang apa itu affiliate marketing dan gimana cara kerjanya. Nah, setelah kita paham dasarnya, pertanyaan yang lebih dalam muncul. Ini bukan lagi soal apa itu affiliate marketing, tapi bagaimana kita seharusnya ngejalaninnya. Kira-kira apa ya kata agama-agama besar di Indonesia tentang fenomena baru di dunia digital ini? Oke, sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya. Kita akan lihat gimana kelima agama besar di Indonesia memandang praktik affiliate marketing. Kita mulai dari perspektif Islam. Dalam fikih muamalah atau hukum transaksi dalam Islam, yang jadi sorotan utama itu selalu satu. Akad atau kontraknya harus jelas dan adil buat semua pihak. Nah, pertanyaannya, affiliate marketing ini lolos kriteria nggak ya? Ternyata ada syarat-syaratnya biar praktik ini jadi halal. Pertama, yang paling dasar, produk yang dipromosikan ya harus halal dong. Kedua, nggak boleh ada goror atau ketidakjelasan. Skema komisinya harus transparan dari awal. Ketiga, promosinya wajib jujur, nggak boleh ada tadlis atau tipu-tipu. Dan yang terakhir, jangan sampai ada najashi, yaitu penjual diam-diam naikin harga cuma buat nutupin biaya komisi. Intinya, transparansi dan keadilan. Jadi para ulama modern itu mengkategorikan affiliate marketing ke dalam akad yang disebut ju'alah. Anggap aja ini semacam sayembara terbuka. Si penjual bilang, siapapun yang bisa bantu jualin produk saya, nanti saya kasih imbalan sekian %. Nah, selama semua syarat yang kita bahas tadi terpenuhi, akad ini sah dan insya Allah pendapatannya pun halal. Oke, sekarang kita bergeser ke sudut pandang Kristiani. Di sini, bisnis itu dilihat sebagai sebuah panggilan untuk menjadi penata layan yang baik. Maksudnya apa? Artinya, kita dipercaya Tuhan buat mengelola semua yang kita punya, termasuk pekerjaan kita, dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Prinsip-prinsip dalam ajaran Kristiani ini jelas banget. Kejujuran itu harga mati. Informasi produk harus apa adanya, keaduan juga penting. Komisi itu dianggap upah yang layak atas kerja keras. Terus tujuannya bukan cuma buat numpuk harta atau mamon, tapi buat melayani kebaikan bersama atau bonum komuna. Dan yang ini penting banget, transparansi. Kalau kita nggak bilang bahwa sebuah postingan itu promosi berbayar, itu kan sama aja nggak jujur sama audiens kita, ya kan? Selanjutnya, kita lihat dari kacamata Hindu. Dalam ajaran Hindu, aktivitas ekonomi atau arta itu nggak bisa dilepaskan dari dharma, yaitu jalan kebenaran dan kebajikan. Jadi, boleh banget kok cari kekayaan, asalkan caranya benar dan nggak melanggar dharma. Nah, supaya sejalan dengan ajaran Hindu, seorang afiliator itu harus pegang teguh prinsip satya, alias kejujuran total dalam promosinya. Kalau kita bohong, itu artinya kita menciptakan adharma atau ketidakbenaran. Dan jangan lupa, setiap tindakan itu ada karma palanya, atau buah perbuatannya. Promosi yang jujur akan menghasilkan buah karma yang baik. Sebaliknya, kebohongan cuma akan menghasilkan buah yang busuk di kemudian hari. Lanjut ke perspektif Buddha. Di sini, intinya adalah tentang mencari nafkah dengan cara yang benar, yang etis, dan yang paling utama tidak merugikan makhluk hidup lainnya. Konsep kuncinya di sini adalah sama ajiwa atau mata pencaharian yang benar. Ini adalah salah satu bagian dari jalan mulia berunsur 8. Artinya, apapun pekerjaan kita, termasuk jadi afiliator, nggak boleh jadi sebab penderitaan bagi siapapun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini semacam daftar periksa praktisnya nih. Pertama, pastikan produk yang kita promosikan itu bukan salah satu dari 5 perdagangan terlarang. Kedua, waktu promosi kita harus pakai samma vaca atau ucapan yang benar. Artinya, ya nggak boleh bohong atau ngasih klaim yang menyesatkan. Dan ketiga, motivasinya harus dijaga. Jangan sampai didasari keserakahan atau loba, tapi lihat komisi ini sebagai sarana untuk menopang hidup yang seimbang.
Nah, setelah kita dengerin satu persatu dari berbagai perspektif, kita mulai lihat kan ada sebuah benang merah yang kuat banget, yang ternyata menyatukan semuanya. Coba deh lihat tabel ini keren banget. Ini nunjukin gimana semua agama, walau pakai istilah yang beda-beda ya, ada yang bilang ju'alah, bonum komune, dharma, atau sama ajiva, tapi intinya semua sampai di kesimpulan yang sama. Affiliate marketing itu pada dasarnya boleh, asalkan syarat-syarat etis utamanya terpenuhi. Luar biasa kan? Ada kebijaksanaan universal di sini. Kalau kita saring semua ajaran tadi, kita bisa dapetin 3 aturan emas yang super simple. Pertama, kejujuran itu fondasinya. Titik. Nggak ada agama yang ngebolehin nipu dalam iklan. Kedua, harus adil buat konsumen. Jangan sampai pembeli dirugikan cuma karena ada sistem komisi. Dan ketiga, pilih produk yang berkualitas, yang beneran bermanfaat dan nggak berbahaya. Kalau kita pegang 3 ini, udah pasti aman. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang gimana cara prakteknya? Nah ini dia panduan yang bisa langsung kita semua terapkan. Ini dia langkah-langkah praktisnya. Gampang kok. Pertama, pakai dulu produknya. Biar ulasan kamu itu otentik, jujur dari pengalaman sendiri. Kedua, selalu transparan. Bilang aja dengan jelas ke audiens kalau itu adalah link afiliasi. Justru itu akan membangun kepercayaan. Ketiga, pilih produk yang kamu sendiri yakin itu bagus, yang benar-benar bisa bantu orang. Dengan cara ini, kamu nggak cuma cari uang, tapi juga ikut menebar manfaat. Jadi, pada akhirnya, ini semua tuh bukan lagi cuma soal klik dan komisi loh. Ini adalah kesempatan emas buat kita untuk mempraktikkan nilai-nilai luhur yang kita percaya. Entah itu kejujuran, keadilan, atau keinginan untuk saling membantu langsung di dalam aktivitas bisnis kita di dunia maya. Dan saya mau menutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di tengah dunia digital yang algoritmanya didesain buat ngejar klik dan engagement di atas segalanya, apa kejujuran masih bisa jadi kebijakan terbaik? Apa prinsip-prinsip luhur ini masih bisa menang? Nah, jawabannya ada di tangan kita semua, para pelaku ekonomi digital. Terima kasih banyak sudah menyimak.